Buat saya ada hal yang kurang dari diskusi tadi sebetulnya ketika kita bicara mengenai pengaruh utama gender dan inklusi sosial. Ribu penggiat literasi, apakah literasi yang digagas oleh mereka itu sebagai kampion atau pioner untuk mengenalkan kita hanya sekedar mengenal huruf, sekedar mengenal kata? Akademi Literasi hadir karena ada ibu bapak sekalian. Ada ibu bapak sebagai pemilik sejati, pemegang saham utama. Saya saat itu cuma sendiri beli Pak Din. Tahun ini saya diberi anugerah pertama dari Duta Bahasa Indonesia. Kedua, tiba-tiba disodorkan satu program Akademi Literasi. Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku Penggiat literasi, apakah literasi yang digagas oleh mereka itu sebagai kampion atau pioner untuk mengantarkan kita hanya sekedar mengenal huruf, sekedar mengenal kata, sekedar mengenal kalimat, sekedar mengenal muasabah kafiah dan menyatakan pendapat dengan infrastruktur ketersediaan buku-buku sederhana? Maaf, dalam konteks akademi literasi tidak. Dalam konteks akademi literasi, bahkan perguruan tinggi terbaik dunia pun dia harus mampu mengetawakan tahapan literasi. Yang pertama, kita tidak bisa keluar dari tahapan baca tulis menghitung, yang mungkin itu levelnya di pratika SD. Tapi begitu masuk kepada aksesibilitas, kemampuan untuk mengakses sumber-sumber bahasa terpercaya, terlengkap, bermutu, itu sudah masuk pada level yang kedua yang mestinya di Indonesia sudah diwajibkan bagi tingkatan SLTP, SLTA. Bagaimana memahami apa yang tersirat dan yang tersurat? Disinilah parameter literasi diukur. Sejauh mana kita bisa membaca peta dunia untuk 20, 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Ada pada kemampuan memahami apa yang tersirat dan yang tersurat. Kalau pertumbuhan ekonomi saat ini Indonesia di atas misalnya 7-8%, bagaimana sumber daya alam menopang untuk itu? Dan kemudian negara yang tidak punya sumber daya alam memiliki pertumbuhan ekonomi 9%, itu apa yang dia lakukan? Tapi kalau sekarang ini pembangkit listrik atau energi dari fosil menjadi kekuatan sebuah negara, bagaimana kita memikirkan bahwa 2-3 tahun lagi kita tidak ada urusan lagi dengan OKI, kita tidak ada lagi urusan dengan eksplorasi minyak di laut dalam, karena kita akan diberikan oleh Sang Maha Pencipta sebuah rezeki yang tak ternilai. Tidak tinggal bikin rumah, kemudian matahari bersinar, energi yang kita butuhkan datang dari matahari melalui atap seng kita seperti juga rumahnya Elon Musk. Maka sejatinya, mohon izin, mohon maaf, di mana-mana saya bilang, apakah parameter yang dipakai di semua kampus di Indonesia untuk mewisuda cum laude? Kalau seorang sarjana teknokrat saja, sarjana elektronik saja tidak mampu menghasilkan sebuah mobile phone, sehingga kita 270 juta penduduk dengan handphone di tangan kita 400 juta, semua adalah produk luar negeri. Ini mengingatkan saja pesan Bapak Presiden, hati-hati Indonesia, jangan hanya menjadi konsumen teknologi, tapi dia harus jadi produsen teknologi. 1, 2, 3.
saya menggarisbawahi betul pernyataan Pak Syarif Bando tadi bahwa kalaupun kita kalah, itu kena hitung-hitungan infrastruktur dalam soal indikator minat baca dan sebagainya, dan jangan adili kami hanya sebatas infrastruktur. Ini pengakuan hulu yang luar biasa buat saya. Pengakuan bahwa hulu kita bisa kalah, tetapi tidak dihilir. Tadi Pak Suseno bilang ini persoalan manusia yang harus kita lihat di situ. Nah, sebagai teman saya yang hanya provokator teman-teman di lapangan, kalau kita lihat teman-teman di lapangan, ratusan ribuan orang yang mengelola taman-taman bacaan masyarakat secara sukarela, dan itu dihitung oleh lembaga-lembaga yang melakukan perhitungan tentang indeks literasi masyarakat, angka kita akan berubah total. Persoalannya bukan itu yang dihitung kalau kita lihat. Nah, kehadiran Akademi Literasi ini menurut saya sangat bagus buat kami, teman-teman di lapangan, taman-taman bacaan di masyarakat, karena mereka bisa kita dorong untuk ikut meningkatkan 7 indeks literasi masyarakat yang menjadi indikator untuk menentukan sebuah daerah, sebuah provinsi punya indeks literasi masyarakat yang tinggi. Selamat dulu buat Dr. Adi Bonda. Selamat ya Pak. Saya ingin mengingatkan substansi dari literasi. Saya melihat bahwa esensi dari literasi adalah daya juang, daya hidup. Bagaimana seorang ibu, seorang anak, atau pengayuh beca, tukang perahu memaksakan dirinya membawa buku untuk didekatkan dengan masyarakat bawah, karena mereka tahu bahwa buku itu sangat penting. Dan di sini Akademi Literasi sangat manusiawi, meningkatkan derajat hidup mereka. Jadi saya sangat beruntung masih hidup ini Pak Din. Tahun ini saya diberi anugerah pertama jadi Duta Baca Indonesia. Kedua, tiba-tiba disodorkan satu program Akademi Literasi. Saya mohon maaf bahwa kebanyakan pegiat literasi di Indonesia secara ekonomi, secara pendidikan memang harus ditingkatkan. Dan tiba-tiba mereka diberi wadah, diberi ruang dengan nama Akademi Literasi. Penamaan frasa Akademi Literasi itu sangat prestisius, sangat membanggakan. Jadi kalau misalnya ya ada pustaka baca atau pengayuh beca karena dia memiliki daya juang, tiba-tiba fotonya, narasinya ada di Akademi Literasi, itu akan berdampak secara luas ketika komunitasnya, di mana tetangganya, anak-anaknya yang terbiasa mengakses gadget atau gawai untuk game, berita-berita hoax, tiba-tiba satu figur di kampungnya, tiba-tiba orang tuanya yang secara material, secara status sosial, status ekonomi ada di lembaga yang sangat prestisius. Jadi bagi saya Akademi Literasi ini mengangkat derajat. Ironis Pak Rudi, jika para pegiat literasi yang masuk di ruang Akademi Literasi ini tiba-tiba tidak memiliki satu jejak literasi, misalnya buku. Jadi akan lebih baik ada satu program unggulan yang memang harus memiliki keterampilan menulis. Saya akan memang punya basic menulis. Jadi akan sangat ironis kalau misalnya pegiat literasi yang selama ini di dunia maya juga sangat menjaga jarak dengan keterampilan menulis, tiba-tiba di Akademi Literasi yang sifatnya digital juga tidak ada karya tulis mereka. Tadi Pak Adin sudah sangat bagus mengawali ini dengan satu opini di harian terbit. Tadi saya sudah membaca. Nah, mudah-mudahan spirit dari Pak Adin dan saya tadi juga ditularkan kepada para pegiat literasi. Untuk sahabat-sahabat saya, para pegiat literasi, bahwa Akademi Literasi adalah satu wadah bagi kita untuk saling mengenal, saling mencintai, saling mengatur strategi agar kita terus bersemangat, agar kita terus berada di jalan yang benar. Tapi pada akhirnya seberapa banyak buku yang kita gelar, seberapa banyak buku yang kita baca,
Jika kita tidak menulis, maka kita akan hilang di telan zaman. Maka menulislah. Literasi itu adalah hal yang esensi di dalam rangka pemajuan bangsa. Nah, kalau kita lihat tadi beberapa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa persoalan bangsa kita, banyaknya persoalan bangsa ini sebetulnya adalah pada intinya rendahnya kegemaran membaca dan literasi itu sendiri, kan itu. Tetapi itu ada sisi hulu tadi, peran yudikatif, legislatif dan lain-lain, termasuk buku-buku tadi. Nah, saya melihat bahwa ketika kita berbicara konsep pembangunan nasional ini, tidak hanya ansih harus pemerintah, keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Nah, fenomena ini saya lihat bahwa isu literasi itu sudah sangat penting, dan ini merupakan satu pemikiran bangsa ini. Peningkatan indeks literasi ini adalah membangun masyarakat berpengetahuan kritis, inovatif, sehingga produktif tadi. Saya pikir yang kita harapkan adalah ketika masyarakat, pemerintah sudah berkolaborasi, menyatu padu satu visi di dalam hal ini, tatanan baru akan hadir. Ada budaya baru yang lahir, yaitu peningkatan literasi di masyarakat. Akademi Literasi hadir karena ada ibu bapak sekalian. Ada ibu bapak sebagai pemilik sejati, pemegang saham utama yang memang membutuhkan, mengharapkan untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang. Jadi Akademi Literasi ini hadir memenuhi tantangan zaman. Akademi Literasi ini hadir memberikan peluang bersama-sama kita menciptakan tatanan baru budaya literasi untuk membangun sumber daya manusia unggul. Nah, Akademi Literasi ini hadir juga untuk bersama-sama menghadirkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang lebih agile dan adaptif. Jadi, Ibu Bapak sekalian, kata kunci dari Akademi Literasi ini adalah inovasi yang hadir karena ada keberadaan Ibu Bapak sekalian. Saya kira itu. Saya Golagung, Duta Baca Indonesia, dan sebelah saya sahabat literasi Indonesia yang sudah menggema kemana-mana. Kang Maman tadi, Akademi Literasi, bagaimana? Saya memberi apresiasi atas siapapun yang menciptakan ide ini, dan ini karena ini lahir di Perpusnas. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpusnas untuk membangun Akademi Literasi sebagai ruang untuk memamerkan karya-karya teman-teman pegiat literasi yang ada di lapangan, karya-karya pegiat literasi yang sudah berjuang dalam diam, dalam sunyi, yang kadang-kadang orang tidak lihat. Karena tidak dilihat, tidak diapresiasi misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ruang pamer ini, juga kemudian adanya ruang untuk mereka diberdayakan, ada ruang untuk meningkatkan kapasitas mereka, kapabilitas mereka, dan ada ruang untuk diapresiasi. Orang jadi makin tahu gerakan ini, orang makin jauh tahu tentang taman-taman bacaan masyarakat ini, dan kemudian ikut mendukungnya. Kalau semuanya ikut mendukung, malah nyala kita itu akan semakin merata di seluruh Indonesia. Dan saya selalu mengatakan, to enlight, mencerahkan itu menjadi terbukti dan tidak cuma ada di titik-titik tertentu saja. Tapi kalau Indonesia sudah menyala di seluruh Indonesia, Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, nggak takut saya sama hitung-hitungan soal indeks literasi masyarakat. Bisa kita pangkas. Bisa kita pangkas. Kita naikin ya. Bisa kita tingkatkan, dan kita bisa buktikan bahwa kita boleh kalah dari segi infrastruktur, tapi dari segi semangat, segi jiwa, segi soulnya, orang Indonesia itu dalam soal kerelawanannya luar biasa. Mereka siap mati hanya untuk negerinya kok. Jadi infrastruktur, sejarah membuktikan kan, kita mengusir penjajah dengan bambu runcing kan, bukan bicara infrastruktur kan. Nah, ini pun kita bisa buktikan bahwa tingkat kecerdasan kita itu tidak tergantung pada ruang, tidak tergantung pada benda saja, tapi bagaimana mengapresiasi dan bagaimana mendorong dan mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Itu sih yang saya jawab. Yang ingin saya selalu tekankan bahwa
ada yang telat nih jadi mengapresiasi pelibatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat. Oke, Akademi Literasi Golagong dan Maman Suherman mendukung full 100%. Salam literasi. Saya mengapresiasi kehadiran Akademi Literasi sebagai katalisator yang menghubungkan, membuat banyak sekali pihak yang terkait, terutama sahabat-sahabat pegiat literasi, berhubungan dengan banyak rekan-rekannya untuk membangkitkan nilai-nilai budaya baru, nilai-nilai budaya literasi yang menghargai perbedaan, menghargai pemikiran-pemikiran inovatif, dan sekaligus melahirkan terobosan-terobosan baru. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membuat Akademi Literasi ini menjadi tumbuh berkembang dan berkelanjutan. Yang pertama, tentu perlu dikenalkan apa itu Akademi Literasi. Yang kedua, Akademi Literasi itu harus mempunyai ciri inklusi sosial. Jadi hadir untuk semua kalangan, semua pihak, tua muda, kaya miskin, apapun latar belakangnya, dia hadir di sana dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan bangsa. Saya kira itu untuk Akademi Literasi. Selamat untuk Akademi Literasi. Saya Adin Bondar, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ingin memberikan sebuah kontribusi dan inovasi perihal Akademi Literasi sebagai ruang kolaborasi dalam peningkatan ekosistem pegiat literasi di seluruh Indonesia. Hadirnya inovasi ini tentu kita harapkan seluruh pegiat literasi yang ada di Republik ini bersama-sama ikut serta agar supaya bergabung melakukan kegiatan-kegiatan edukatif, promosi, juga publikasi kepada karya-karya seluruh pegiat literasi Indonesia. Nah, ruang ini adalah ruang untuk berbagi pengalaman, kreativitas, juga nanti pemerintah akan kita upayakan memberikan apresiasi dan juga kompensasi terhadap seluruh pegiat literasi yang ada di Indonesia. Bergabunglah dengan kami. Terima kasih. Literasi untuk kesejahteraan. Saya Sekar Hamdi, pegiat literasi dari Ciputat, Tangerang Selatan. Dari komunitasnya macam-macam, Pelangi boleh, dari Sunda Kelapa Heritage, pokoknya banyak lah, saya banci komunitas. Akademi Literasi menurut saya adalah ruang kumpul berbagi para pegiat literasi, para pemangku kepentingan literasi di Indonesia, sebetulnya itu. Buat saya ada hal yang kurang dari diskusi tadi sebetulnya ketika kita bicara mengenai pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial. Dua hal ini tidak nampak dalam diskusi siang ini. Jadi sebetulnya saya ingin melihat ke depan bagaimana penerapan pengaruh utamaan gender dan inklusi sosial dalam Akademi Literasi dan kegiatan perpustakaan nasional secara umum. Ya, saya sorry, nanti fotonya Pak ya. Ya, Akademi Literasi. Sekali lagi, Akademi Literasi membangun semboyan. Today, the reader, tomorrow,